volume air pada saat hujan ya luar biasa, tapi daya tampung lahan ya di contoh yang paling dekat di Tangerang Raya ini sudah tanda petik ya penuh dengan kawasan-kawasan terbangun, ya kan gitu. Tadinya jadi resapan air, sekarang jadi perumahan dan permukiman, kan gitu. Ada bendungan ya, bendung kering itu yang bisa menyetop air sekitar ya 6 sampai 10 jam lah gitu. Supaya dan dialirkan secara gradual, secara bertahap gitu dialirkannya, tidak langsung dari hulu ke hilir langsung aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Wawan Perdana di program Parlementer Corner. Kali ini kita akan berbincang dengan topik yang sangat menarik dengan anggota Komisi 4 DPRD Banten sekaligus anggota fraksi Partai Amanat Nasional. Abang kita Tubagus Luai Sobhani. Ya. Apa kabar Bang? Baik, terima kasih. Kita lagi mendung-mendung nih cuaca nih. Sesuai dengan tema kita hari ini soal banjir itu. Mendung. Abang Luai ini daerah pemilihan Kabupaten Tangerang. Tangerang. Iya. Tangerang. Wilayah yang Tangerang Raya ini sangat sering nih banjir nih. Ya. Beberapa daerah di Banten ini selain daerah Serang, Cilegon, Tangerang Raya juga sangat sering menjadi langganan banjir. Kita akan ngobrol dengan Kang Luai, apa sih yang terjadi dan seperti apa sih seharusnya solusinya, kenapa enggak sudah-sudah nih banjir. Bahkan sampai ke tol itu kadang-kadang buat macet sepanjangan gitu kan. Kasihan dengan masyarakat. Itu apa sih penyebab banjir terutama di Tangerang Raya nih Bang? Iya. Ya memang kalau kita namanya banjir kan akibat aliran air kan, air. Jadi melihatnya dari hulu ke hilir kan gitu ya. Iya. Air dari hulu ya. Nah, hulunya itu di Tangerang Raya itu umpamanya itu dari Bogor, dari Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, sedangkan tadi kalau di Serang ya Ciujung itu dari Lebak. Iya, walaupun memang ada sebagian dari Gunung Halimun lah kan gitu ya. Tetap larinya ke Lebak sana. Nah, hulu hilir ini yang tadi kurang terpadu. Iya gitu. Volume air pada saat hujan ya luar biasa, tapi daya tampung lahan ya di contoh yang paling dekat di Tangerang Raya ini sudah tanda petik ya penuh dengan kawasan-kawasan terbangun, ya kan gitu. Tadinya jadi resapan air, sekarang jadi perumahan dan permukiman, kan gitu. Kemudian ada juga sampah. Ya, yang di tanda petik ya sampah akibat secara alami dan pohon itu tumbang. Kemudian juga coba juga ada masyarakat yang membuang sampah ke sungai, Sampah rumah tangga, sampai tanda petik mohon maaf nih kadang-kadang busa kasur dibuang ke limbah pabrik. Bukan, dari rumah tangga, dari masyarakat juga. Jadi barang-barang gede itu juga cemplungin di sungai gitu. Iya, ini kan kita waduh, kok bisa begini kan? Iya. Orang segitu nggak pedulinya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Jadi di tengahnya itu ya dari hulu sudah juga penebangan terhadap pohon-pohon ya, dan di hulu juga terjadi tadi tempat parkir air sekarang sudah berkurang. Nah, tambah di tengah masuk di Tangerang tadinya juga daerah resapan air, tempat parkir air menjadi hilang. Penyempitan sungai, nah gitu. Akibat tadi limbah
dan sebagainya. Artinya masalahnya kita sudah tahu nih. Ya, siap. Mm-mm. Ya, jadi secara kita mitigasi ya, kita identifikasi tadi masalah-masalahnya itu ya dari hulu ke hilir, dengan kita sepertinya secara umum dan khusus sudah kita pelajari, kita pahami gitu ya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana ke depannya, kan antisipasinya lagi. Apalagi ini sudah bulan November. Udah musim hujan, sebenarnya bulan Desember tambah lagi. Nah, kalau ini kurang kita perhatian, kurang kita antisipasi, musim hujan bulan Desember ini punya peluang, tanda petik. Akan punya peluang kalau kita biarkan begini saja. Nah, untuk terjadi banjir. Nah, ini yang harus kita perhatian terhadap sensitivitas ya. Terhadap banjir ini harus menjadi perhatian. Nanti dampaknya adalah banyak kan rumah-rumah yang tergenang. Sehari 2 hari lebih kadang-kadang. Ya gitu. Nggak bisa bekerja. Gitu. Rumahnya terendam air. Aliran listrik tidak jalan. Sudah ini akibatnya. Di kepemimpinan Gubernur Andra Soni belum terlihat jangka panjang pengentasan banjir itu gimana kita lihat dari DPRD? Memang sudah berkoordinasi ya. Ada fungsi gubernur itu kan masalah banjir itu tadi bukan hanya berdiri sendiri. Ya, dengan pemerintah pusat, Kementerian PU, Kementerian Lingkungan Hidup sudah kita diskusi bersama-sama. Ya, berkaitan dengan umpamanya kalau di Tangerang lain Cisadane. Anak kali Cisadane, umpamanya Kali Sabi. Nah, atau Cimanceri juga yang termasuk juga dengan Ciujung, dengan Pemda Lebak dan sebagainya. Kita sudah berusaha bagaimana itu. Nah, tadi program ke depan, nah tentu ke programnya dan kegiatan ke depan itu adalah bagaimana si air yang datang itu teralir dengan baik. Kita kasih saluran yang baik lah, kan gitu. Nah, kemudian juga kita membuat rencana tuh ada embung gitu ya. Ada situ-situ buatan yang harus disiapkan buat parkir. Nah, kenapa umpamanya Jakarta agak berkurang? Ya, karena di hulunya Ciliwung itu di sebagian hulunya Ciliwung itu banyak di Ciawi ada bendungan kan, bendungan yang hanya untuk markir air selama 6-8 jam. Jadi nggak semuanya langsung masuk ke langsung ke Katulampa. Jadi di stop dulu. Nah, di Ciawi itu. Di stop 6-8 jam baru masuk Katulampa. Jadi di Jakarta sudah antisipasi. Tangerang Raya butuh itu juga artinya. Nah, seperti itu ya. Mestinya di Cikande, di Sungai Ciujung, juga Sungai Cisadane. Di hulunya itu dibuat begitu juga. Gitu. Di sana dibuat begitu, dibuat tempat parkir air ya. Bendungan kering kelihatannya di atasnya, tapi di bawah luar biasa gitu, tempat penampungan air yang luar biasa. Nanti bertahap demi bertahap baru dialirkan. Enggak langsung menggelontor langsung masuk ke Banten. Masuk ke Tangerang, masuk ke Serang gitu kan ya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Gitu. Nah, ini kalau itu harus diwujudkan. Harus diwujudkan itu. Kalau enggak ya sebegitu. Nah, tentu juga ada sodetan-sodetan. Seperti di Jakarta itu kan ada banjir kanal timur, banjir kanal barat. Masuk dari Kali Ciliwung di stop itu sekarang relatif aman. Dulu hampir masuk ke istana kan sudah. Segitu ke Monas segala macam, ke sekitar Gambir dan Kementerian Agama itu Deplu sekitar itu. Jalan sekitar itu ya penuh air kan gitu ya. Nah, sekarang udah terpecah gitu 2026 di APBD Banten itu sudah dibahas atau gimana untuk penanganan banjir? Ada itu usulan seperti itu, Bang? Kalau program besarnya fisiknya belum ya? Belum, program besarnya belum ada. Karena memang fungsinya provinsi tadi itu penanganan berkaitan dengan besar, fungsinya adalah di
eh, Kementerian PUPR ya, SDA. Iya. Iya. Nah itu Ciliwung. Nah provinsi betul melakukan pengawasan paling membersihkan aja. Nah ini kita lakukan oleh di provinsi. Apa yang bisa dilakukan adalah bagaimana sungai-sungai itu dibersihkan oleh provinsi ya. Tentu bekerjasama dengan Kementerian PUPR. Iya, iya. Ya kan harus izin karena kewenangan di kementerian. Tapi ya tetap kita harus proaktif gitu, jangan menunggu. Jangan menunggu dari pemerintah pusat, tapi kita proaktif bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana melakukan action di lapangannya. Karena ini kan daerah penyangga ibu kota ini. Iya, betul. Betul. Jadi kalau perbatasan dengan Jakarta umpamanya ya, di Ciputat, Ciputat Timur gitu kan. Ya, di situ kan ada kalinya yang besar, cukup besar ya, perbatasan dengan Jakarta. Nah gitu. Nah ini akibatnya apa ya? Sering terjadi banjir di jalan tol kan gitu ya. Iya, iya. Dari Karangtengah, Karawaci Jadi, kemarin ini. air tuh berlari kemana-mana gitu. Ya, Karena betul. Apalagi di sini nggak lancar tadi. ada kawasan-kawasan baru kan yang dibangun kan gitu ya, kawasan-kawasan baru yang tadinya tempat parkir air ya gitu sekarang jadikan perumahan. Nah, gitu. Maka perlu diantisipasi berkaitan dengan tadi tempat parkir air itu. Artinya izin-izin juga ke depan akan diperketat seperti itu. Seperti itu maksudnya. Ya harus bukan diperketatnya ya, tapi harus sebetulnya sekarang tuh izin itu sudah bagus. Gitu. Tinggal mematuhi aja, mematuhi yang dilakukan dalam perizinan itu. Dan dalam pelaksanaannya, pokoknya di satu kawasan ada kawasan besar tuh ada tentunya embung atau situ buatan. Situ. Nah sebelum dibangun rumah perumahan, rumah ruko, bangun itu dulu. Jangan ini sudah dibangun, sudah diuruk, situnya buatannya belum dibangun ya air mengalir ke arah hilirnya. Nah ini yang kadang-kadang harus menjadi perhatian kita bersama. Ya, jadi kita juga menghimbau kepada pengembang, coba yang dibangun itu ya memang kita paham itu kos ya, kos. Tapi kan kita harus menjaga lingkungan bersama-sama. Gitu. Nah ini yang kurang menjadi perhatian. Nah ini kan sudah masuk Desember nih, puncak musim hujan biasanya Januari, Februari gitu kan. Iya. Dalam waktu dekat ini, apakah cukup untuk menjaga kebersihan kali sehingga bebas banjir nih di musim hujan kali ini? Atau apa lagi yang perlu dilakukan? Antisipasi berikutnya adalah Dalam waktu pendek ini? Pendek ini ya. Musim hujan ini. Kesiapan masyarakat. Kesiapan masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat juga. Pokoknya tadi ya kita siapkan perahu-perahunya. Ya kan. Bukannya kita mendoakan banjir, bukan, tapi antisipasi. Ini sudah kita dalam kondisi sekarang kalau terjadi hujan besar diperkirakan akan banjir. Itu sudah tidak bisa dibohongi kan kita. Hujan bentar aja sudah banjir. Ya. Antisipasi bagaimana? Tadi kebutuhan pokok masyarakat harus kita penuhi. Yang kedua tadi perahu, pakaian, ya kemudian pangan juga kita harus ini kan sediakan, gitu. Sambil menunggu nanti untuk jangka panjang. Ya, dibuat usulan-usulan tadi bisa terrealisasi gitu kan. Tadi ada bendungan ya, bendung kering itu yang bisa menyetop air sekitar ya 6 sampai 10 jam lah gitu. Supaya dan dialirkan secara gradual, secara bertahap gitu dialirkannya, tidak langsung dari hulu ke hilir langsung aja gitu. Jadi Jakarta itu sudah relatif lebih berkurang ya sekarang, dibandingkan sebelumnya. Ada salah satu hulu sungainya tuh dibuat bendungan itu. Oke. Gitu. Dan itu juga ya mesti ada hulu yang lain kan itu yang harus digitukan juga. Baru top itu. Untuk komunikasi nih, untuk dengan Gubernur Jabar perlu nggak kita? Artinya dari hulu juga harus
mereka ikut Iya. menjaga dan peduli gitu kan Betul. di hulunya gitu. Nah, memang dalam tata ruang kita ya keterpaduan itu pemerintah pusat harus. Iya. Karena yang menghubungkan ya antara pemerintah provinsi Jawa Barat dengan Banten itu kan pemerintah pusat, ya kan. Ya, betul, kita juga Banten dengan Jawa Baratnya yes. Nah, keterpaduan tadi itu. Ya, di sininya di sananya tampungan air jadi perumahan, ya gitu. Nah di sininya sama saja. Jadi ya sudah, gitu. Ini yang harus menjadi perhatian ke depan bahwa kita perlu perbanyak tadi parkiran air, ngomong ya, gitu. Menyiapkan lahan, menyiapkan teknologinya, menyiapkan orang untuk bagaimana peduli terhadap banjir tadi, terhadap air lah paling enggak. Kalau pengelola tol apa sih mungkin ada peran nggak dari mereka sehingga kok agak aneh nih kita sudah bayar untuk masuk tol tapi perjalanan terhambat tersendat gara-gara banjir. Itu gimana Bang lihatnya Bang? Ya memang jangan melihat dirinya berdiri sendiri. Tadi itu ya. Ya nggak bisa. Harus satu kesatuan. Betul, di jalan tol kanan kiri ada drainase. Ya kan kemampuannya terbatas. Terbatas ya. Iya kan gitu. Dari sungai itu tadi kewajiban dia melalui CSR-nya lah. Iya. Nah, bagaimana ini proses jalan tol itu di kolong-kolong jembatan itu bukan hanya kewenangan kewajiban pemerintah kabupaten kota provinsi dengan pemerintah pusat, juga CSR-nya bagaimana melakukan pembersihan terhadap jembatan-jembatan kolong tol itu yang sekarang kadang-kadang penuh sampah. Iya, iya, iya. Nah itu melalui itu programnya. Oke. Jadi ada keterkaitan langsung gitu. Iya, iya. Betul, selama ini kita paham bahwa dari pengelola jalan tol itu ya ada untuk masyarakat dan sebagainya. Tapi yang langsung terhadap jalan tol itu sendiri yang perlu ditingkatkan itu. Gitu. Boleh dikatakannya kurang perhatiannya. Kita bisa cek satu-satu, mulai dari perbatasan dengan Jakarta di Karangtengah itu kan penuh semua itu, ya pendangkalannya. Begitu juga di sini di Karawaci, ya sama, gitu, sama di ujungnya sama. Nah ini yang perlu perhatian. Oke. Jadi ya CSR-nya sekian persen lah untuk kebersihan di kolong-kolong jalan tol itu. Oke, Tribuners, penuntasan banjir itu tidak bisa cukup satu orang atau satu lembaga. Butuh kebersamaan, Ya. kesadaran masing-masing pihak, kepedulian, sensitivitas untuk peduli. Ya. Sehingga persoalan banjir yang selalu berulang ini bisa kita kurangi. Demikian, Bang. Terima kasih obrolannya hari ini. Luar biasa. Tetap sehat. Siap, terima kasih. Terima kasih Tribuners. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.